Bismillahirrahmanirrahim. Video ya video. Oke, sudah makan ini. Sudah dibuka? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau misalkan begitu Anda masih semangat ya, meskipun sudah siang, agak siang dari pagi tadi kita prepare. Nanti juga sudah terbiasa ya, mudah-mudahan. Oke, di hari ini sebelumnya Bapak ingin mengetahui keadaan ataupun kondisi kalian. Bagaimana hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Sebentar, minggu lalu kalau nggak salah rekan Anda atas nama Bia ya, sempat mengalami kecelakaan. Jadi kemungkinan hari ini juga saya lihat bangkunya masih kosong posisinya. Berarti mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, segera disembuhkan penyakitnya, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang lain tidak ada masalah ya, tapi Bapak cek dulu kehadirannya. Untuk atas nama Adrian Pauji, Al Pauji hadir. Oke. Agil hadir. Sehat, Jang? Alhamdulillah. Kok asa ada yang beda hari ini? Kacamata bau dia. Kacamata baru ya? Oh, gagayaan. Oke lah, nggak apa-apa. Ada satu lagi teman Anda nih, Bapak masih yang pakai kacamata yang bolong siapa? Nah, kenapa tumben hari ini Anda kacamatanya kemana? Kok nggak dipakai? Pakai dong, biar kelihatan, biar biar Bapak paham. Oh, ini Neng siapa? Farah. Oke, Neng Farah itu ciri khasnya, dan masing-masing dari kalian punya ciri khas. Termasuk Agil, kacamata baru pinjem lagi, baru pinjem, ya nggak apa-apa lah. Ananda Zia hadir, Andika Prasetya hadir, Arya Saputra Praspati hadir. Oh, Anda kembaran Pak Boyang ya, kacamatanya. Nah. Pak Yayang, maaf. Tapi nggak apa-apa, berarti besok Anda bisa jadi guru, Bapak doain. Saya kayak Pak Yayang ya. Amin atuh, amin. Sehat kan? Ya, mudah-mudahan dengan menggunakan kacamata bisa terbantu ya. Tapi Bapak kelihatan kan ya? Ada penampakannya di depan? Nggak putih-putih, nggak? Oke. Nah, ini Neng Farah. Ya, si kacamata tanpa kaca. Miraj, ya, barakallahu fi umrik lagi ya. Ulang tahun lagi. Sabria, oh yang sakit ya, masih sakit. Celia Agustin,
Oh, tadi izin ya. Dispen, oke. Sama Fandi ya, tadi ya. Oke, Fandi tadi udah izin. Izin dulu. Sila Nur Miraj. Saudaranya Miraj berarti. Bukan. Aduh. Sudah ada belahan jiwanya. Siapa sakit ya? Tadi ada suratnya kan? Sila. Ya, siapa yang sakit kan ya? Hari ini kita akan bahas mengenai materi dari elemen perkembangan teknologi industri dan dunia kerja serta isu-isu global pada bidang DKV dan grafika. Ya, judulnya panjang sekali. Elemen ini bagian dari mata pelajaran kita, yaitu dasar-dasar program keahlian DKV. Ya, Bapak sudah pernah sampaikan sebelumnya, DDPK itu gurunya yang ngajar secara bersamaan ada 3, terbagi masing-masing guru akan memberikan elemen sesuai dengan pembagian tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi ataupun bagian job desk-nya ya, job script-nya. Kebetulan dalam hal ini Bapak kebagian 2 elemen, salah satunya elemen yang ini tentang perkembangan teknologi industri 4.0 dan juga isu-isu global, tipografi ya, komposisi tipografi nanti yang kita akan pelajari setelah selesai materi pembelajaran ini. Oke. Ada yang sudah pernah mendengar mengenai istilah teknologi 4.0 atau 4.0 di sini? Teknologi. Belum? Kalau atau ada yang pernah dengar istilah IoT? Bukan peot ya. IoT. Kalau peot itu kakek saya mungkin ya. Kakek atau nenek saya. Apa? IoT. Apa itu IoT? Internet of Things. Oke. Benar sekali. IoT adalah Internet of Things ya, disingkat jadi IoT, Internet of Things. Oke. Bagus nih. Dari pengenalan awal Anda sudah ini nggak tahu dapat bocoran dari mana ya? Apa yang Anda ketahui tentang IoT ini? AI. Boleh. Apa itu AI? Eta neng AI, teman Anda? Bukan. Siapa? AI. Tulisannya AI. Oke, betul. Salah satunya adalah teknologi AI. Teknologi AI. Atau apa? Neng AI lagi. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Intelligent ya. Atau kecerdasan buatan. Buatan siapa? Madein mana nih teh biasanya? Hah? Buatan manusia, betul. Bukan madein Bali ya, atau madein Amrik, tidak ada. Itu mah nanti merek baju ya. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk membantu semua tugas-tugas harian kita. Oke, di sini mengenai ini salah satu contohnya ya, mengenai IoT. VR. Oke, boleh. VR atau virtual reality. Apalagi? Ini sampel-sampelnya. AR. AR apaan? Ade Rudi. Oh ya, itu guru kalian. Augmented reality. Bedanya sama si reality virtual apa? Sama-sama reality nih teh, kenyataan. Waduh. Beda nama ya, udah jelas. Beda nama pasti. Apa yang membedakan? Nah, ini berarti Anda sebelumnya atau mungkin malam belum sempat menghafalkan ya. Ini Bapak sekali lagi dan tidak akan selalu bosan-bosan, selalu mengingatkan Anda semua untuk pelajari dulu pembahasan pokok materi. Jadi jangan sampai Anda itu belajar cuma kalau ada PR.
Ya, Anda semua itu. Jadi kalau belajar itu, yang namanya belajar, persiapan belajar itu, Anda harus mempelajari apa materi besok yang akan disampaikan oleh gurunya. Ya, minimal ada sedikit literasi lah, referensi, baca-baca tentang apa yang akan diajarkan oleh materi apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Untuk biar Anda lebih adanya gambaran lebih jelasnya, Bapak akan kasih waktu sekitar berapa? Cukup ya, 5-10 menit aja ya maksimal. Anda untuk literasi dulu. Bapak akan berikan materi, akan Bapak share di WA group ya untuk dibaca. Atau sebelumnya Bapak sudah masukkan di Google Classroom ya, di Learning Management Systemnya. Jadi Anda bisa nanti cek di kelas Anda ya. Coba silakan Anda boleh pergunakan gawai ataupun HP ataupun gadget Anda ya yang untuk melihat materinya. Jadi lihat materi untuk hari ini, mata pelajaran hari ini ya. Pelajari dulu ya, literasi sekitar 5-10 menit dulu aja ya tentang pemahaman elemen perkembangan industri teknologi 4.0 dan Internet of Things beserta isu global. Oke, baiklah anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan intinya atau penyampaian inti dari materi pembelajaran hari ini. Ya, bisa terlihat di depan sini perkembangan industri hijau. Nanti juga kita akan pelajari, tapi dikarenakan kemungkinan waktunya tidak akan mencukupi, kita akan bagi menjadi beberapa kali pertemuan ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan fokuskan dulu saja perkembangan teknologi industri kreatifnya dulu ya, karena berkaitan dengan perkembangan industri teknologi 4.0, terutama di dalam bidang ya desain komunikasi visual atau mata pelajaran yang kita pelajari di sini ya. Nanti perhatikan di depan, di sini sudah terlihat ya dari tujuan pembelajarannya juga. Setelah mempelajari bab ini, Anda semua bisa nanti minimal menjelaskan ya, paham mengenai perkembangan proses produksi industri ekonomi kreatif, menjelaskan industri 4.0 dan Internet of Things (IoT) ya. Kemudian mengenali teknologi digital dalam dunia industri dan menjelaskan isu pemanasan global, perubahan iklim, aspek-aspek tenaga kerjaan, life cycle produk industri. Banyak. Tapi sekali lagi tadi Bapak tekankan untuk pertemuan kali ini materinya kita batasi 2 dulu ya, mengenai penjelasan perkembangan proses industri ekonomi kreatif dan bagaimana Anda bisa nanti memahami tentang perkembangan industri 4.0 dan Internet of Things. Berikut Bapak akan sampaikan materi ajarnya. Nah ini ya. Nah ini mengenai perkembangan teknologi pada industri ekonomi kreatif ya. 1. Perkembangan industri ekonomi kreatif. Bisa terlihat jelas tampilannya ya. Bisa dibaca ya. Jadi di Indonesia sendiri, industri kreatif sesungguhnya telah berkembang jauh sebelum 1997. Namun masyarakat sebagai pelaku usaha secara tidak sadar telah mengimplementasikannya. Nah, di sini ada yang bisa menunjukkan sampel ataupun contohnya sebelum dilanjutkan? Oh, lagi banyak sekarang, lagi mulai booming. Kalau dari 1997 udah mulai. Apa? Apa? Bukan kameranya, ininya loh. Apa namanya? Di situ dijelaskan perkembangan industri kreatifnya, teknologinya yang digunakan. Oke, mungkin salah satunya ke alat. Ya, siapa tadi namanya? Neng Hasna ya. Bilang mungkin lebih cenderung ke alatnya. Oke, alatnya tadi apa? Kamera. Kameranya diapain? Berkembang. Dikasih air gitu, dipupuk terus numbuh gitu? Bukan? Oh tidak. Jadi gimana berkembangnya? Pasti adanya penemuan-penemuan baru, kamera untuk semakin lebih canggih. Oke, sip. Untuk apa? Untuk semakin mempermudah manusia. Buat? Kegiatan manusia seperti membuat video atau Itu intinya. Intinya ke sana. Jadi
perkembangan industri di sini dapat membantu kegiatan kita ya. Namanya juga media hanya sebagai alat bantu. Termasuk yang sedang kita laksanakan di sini sebenarnya salah satunya adalah dari perubahan atau perkembangan teknologi tersebut sendiri ya. Ini direkod, nggak apa-apa nanti diedit. Jadi seperti itu. Ini untuk proses namanya pembelajaran gitu ya. Kalau di industrinya sendiri nanti ini adalah tujuannya apa? Biar lebih kreatif, meningkatkan kreativitas, makanya disebut bisnis apa tadi? Industri kreatif, karena akan memberikan ujung-ujungnya cuan. Cuan. Ya. Atau hasil. Ya, menghasilkan. Ya kan tetap semuanya berdasarkan UUD. Apa itu UUD? Bukan, ujung-ujungnya duit. Atau cuan bilangnya ya. Anda salah satunya mungkin tujuannya ke sekolah ini ya. Bisa jadi Anda UUD mencari cuan atau ujung-ujungnya duit. Meskipun mungkin ada beberapa, mudah-mudahan Bapak doakan bisa terus melanjutkan pendidikannya ya ke tingkat atau level yang lebih tinggi lagi, misalkan meneruskan kuliah ya sampai nggak cuma berhenti di SMK saja. Habis ini Anda bisa berlanjut ke perguruan tinggi ya, mau ke politeknik, mau ke universitas negeri. Amin. Aminkan dong. Amin. Nah, gitu. Biar ada motivasi lah buat Anda ya dikejarnya. Nggak cuma UUD lagi. Semua kalau berdasarkan UUD repot juga ya. Kalau percuma punya uang tapi kalau nggak punya ilmu, apa yang akan terjadi? Uangnya habis. Uangnya jelas habis. Anda nggak punya apa-apa, ya kan? Apalagi? Iya, itu dia. Anda tidak bisa memanfaatkannya, otomatis ya pasti habis. Ya Bapak harap Anda bisa memanfaatkan ilmunya dan terutama berkaitan dengan ini adalah memanfaatkan teknologinya nantinya ya. Kita lanjut. Kita masuk konsep, definisi dan lain sebagainya. Nah, ini manfaat ya. Manfaat ekonomi kreatif. Bisa dilihat dari sini, ini yang Bapak maksud UUD tadi ya, salah satunya adalah apa? Bisa dilihat di sana. Manfaat 5 manfaat ekonomi kreatif yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, ya kan? Karena mungkin kalau pekerjaan yang harian sudah biasa-biasa ya, ini baru apa yang tadinya nggak ada jadi ada. Sebelum ada perkembangan teknologi ini, sampel. Bisa dicontohkan nggak? TikTok Shop, jualan secara online atau marketplace ya. Sebelumnya apa? Betul, transportasi online, ya kan? Tapi ketika Anda menunggu itu kan kesel. Sekarang mah Anda cukup duduk manis ya di rumah, koneksi installkan aplikasinya di perangkat Anda, di HP Anda, kemudian pesan setelah berhasil diinstal ya. Dipermudah lagi ketika Anda mau order makanan ya, beli apa. Sekarang kan kalau malas jalan, Anda tinggal order. Ya kan? Pesan nanti GoFood datang, ngirim ya kan, dan lain sebagainya. Nih, Bapak ingin habis ini Anda bentuk dulu kelompok ya, yang terdiri dari 5 sampai 6 orang maksimal. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Nanti Anda semua bergabung dengan kelompoknya dan kemudian lihat penugasannya, baca dulu, pahami dulu. Nah, nanti di sana ada beberapa poin yang ditanyakan. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda bersama ya. Berapa tadi Bapak lihat? 4 ya? Oh iya, absennya ada 4. Oke, jadi Anda nggak hadir 4 dari 36 siswa. Berarti kurang 4 berarti 32. Bagi 6 masih bisa? Atau bagi 5? Bisa ya? Sisanya mungkin nanti untuk temannya bisa dikasih tahu atau diberitahukan informasinya ya, bahwasanya ada penugasan kelompok. Nanti nggak apa-apa, tinggal di-share aja. Kan di rumah juga mungkin teman Anda pegang HP gitu ya, jadi bisa dikasih tahu atau di-share informasi materi hari ini. Mau kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya? Oke, silakan diatur dulu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah? Ya, Anda sudah
terbentuk menjadi beberapa kelompok ya. Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata 6. Kan 6 kali 5. Oh iya benar. Ada yang 7. Berarti ada yang 7. Sorry. Iya. Nggak ada yang 5. Kalau yang 5 kalau ada 6 kelompok ya. Ini cuma ada 5 kelompok. Berarti ya ada yang 7. 2 kelompok ada yang 7. Salah tadi ya Bapak bilang. Oke. Sudah. Nah ini perhatikan. Di lembar kerja peserta didik Anda ya, di situ sudah ada petunjuk penugasan. Tolong dibaca dulu, dipahami dulu, lalu kerjakan. Nah, tugasnya sesuai dengan jumlah anggota di kalian, harusnya ini udah nggak ada masalah ya. Maksudnya Anda bisa bagi-bagi job desk-nya atau job sheet-nya. Bagian mana yang akan, misalkan sebagai contoh, pada kolom 1 ada bidang industri kreatif ya, yang sudah tertulis di sini, sudah ada isiannya. Itu misalkan industri kreatif dari multimedia, yaitu berupa videografi, video fotografi, broadcasting, dan film. Ya, ini 1, berarti 1 orang yang mengerjakan. Sisanya berarti ya yang ada di belakangnya, advertising atau periklanan, dan juga seni kreatif lainnya. Ya, ini bisa apa saja. Panduannya Bapak sudah tadi sampaikan, Anda sudah diberikan materi ataupun bahan ajar ya, atau buku pegangan siswa yang Bapak sudah share sebelumnya melalui WA grup kelas Anda. Jadi tolong dibuka modul ajar lah, punya siswa atau buku pegangan siswa. Kan seperti yang sudah diketahui sebelumnya juga bahwa DDPK itu ada terdiri dari beberapa elemen. Tegaskan lagi untuk materi kali ini yaitu tentang baca perkembangan teknologi digital di bidang desain komunikasi siswa ya, dan terutama kaitannya dengan industri 4.0 ataupun Internet of Things ya. Oke, silakan dipahami dulu, diskusikan bagaimana ininya. Kira-kira, oh ya, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, misalkan ada yang kurang jelas. Ya, gimana Pandi? Buat produknya ini cukup 1 atau minimal 3? Gimana? Oh, ini bukan berapa produk, cuma apa namanya, barisnya aja, bisa nulisannya Anda gede-gede, kan biasa kayak gitu ya. Jadi ini misalkan pengen nulis, tapi nggak apa-apa sih. Contoh misalkan kayak tadi Bapak udah sebutin ya, kamera tadi teman Anda ya. Kamera itu kan ada terbagi menjadi beberapa bagian, ya kan? Nanti itu juga akan apa namanya, bersambung ataupun juga relate. Waduh, relate, bahasanya relate. Ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya yang di lembar kedua dan juga pengisian lembar ketiganya ya, dari lembar kerjanya. Jelaskan karya produk apa, berarti industrinya ya, hasilnya pada industri bawah ini yang, dan tuliskan media DKV yang dibutuhkan pada produk industri kreatif tersebut, berarti alat. Nah, alatnya yang tadi Bapak sampaikan itu dijelaskan di lembar berikutnya yang di pertanyaan di sini. Kalau sebelumnya Anda bisa nulis kamera kan ada beberapa yang ada istilahnya, yang umumnya adalah analog dan digital. Nah, kalau disesuaikan dengan materi kita kali ini, kamera perkembangan industri digital ya, berarti kaitannya dengan digitalnya. Tapi itu masuk dalam pembahasan yang di perkembangannya. Berarti sebelum ke digital, kita ngalamin yang namanya kamera manual ataupun kamera analog gitu loh. Apa yang membedakan? Cari, boleh Anda menggunakan referensi di internet ya, atau pranala luar bilangnya, atau tautan. Anda bisa menggunakan gawai, gadget, smartphone Anda ya, untuk membantu proses referensi mengenai alat medianya tersebut. Seperti itu, Fandi, gimana? Udah? Cukup? Oke. Yang lain? Nah ini ya, terutama di sini ada kaitannya dengan pengaruh perkembangan teknologi terhadap industri ekonomi kreatif. Oke. Nah ini yang tadi disebutkan oleh teman Anda, yaitu melalui belanja online. Kira-kira Anda mungkin dikaitkan dengan ini, masuknya, poin ini. Pembelanja online atau marketplace dari yang di sini. Bisa, boleh. Atau masuk ke advertising.
ya. Beberapa waktu lalu kan kita nggak bisa kemana-mana tuh ya. Ya disitulah mulai hype-nya, istilahnya viral lah ya. Apa-apa online, apa-apa daring, video conference, dan malah beberapa perusahaan juga mulai menerapkan WFH atau apa itu? Work from home. Itulah salah satu juga perkembangan industri 4.0. Jadi Anda nggak usah tidak usah bekerja ke kantor, cukup dari rumah saja. Termasuk jualan, ya kan? Jualan kan Anda nggak perlu ke pasar, betul kan? Anda cukup sediain kayak di sini misalkan penyediain aja alat-alat komunikasi atau minimal camcorder ataupun dari smartphone sekarang udah bisa kan alatnya. Nah berarti itu dimasukkan di sini nama produknya apa ya, nanti bisa dijelasin. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Sekarang silakan lanjutkan. Bapak kasih waktu sekitar untuk ini dikasih waktu 1 kali 45 menit untuk diskusi. Persiapan nanti juga habis ini kita akan lakukan presentasi langsung. Nanti Bapak minta ambil sampel satu kelompok aja untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Kalau ada yang memang kurang jelas silakan boleh ditanyakan kembali. Oke, anak-anakku sekalian, sudah selesai semua? Wah, biasa. Oh, ada yang belum. Sisi bidang industri kreatifnya ya, memang saking banyaknya, juga termasuk media alat dan bahannya dan lain sebagainya juga banyak. Sekali lagi karena terbatas waktu, kita break dulu aja untuk diskusinya. Kira-kira yang tadi udah bilang selesai, boleh menampilkan hasil diskusi kelompoknya untuk memberikan contoh atau juga memberikan pengalaman apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusi dengan kelompoknya. Tampil dulu. Kelompok mana? Oh ya, boleh. Sok. Silakan. Baiklah anak-anakku, tadi sudah disampaikan presentasi hasil diskusi dari rekan Anda ya, meskipun baru satu kelompok saja yang bisa tampil dikarenakan masalah durasi ya, waktu juga nggak apa-apa. Memang untuk materi kali ini nggak bisa dalam satu kali waktu pertemuan ya. Nanti dalam hal ini Anda punya gambaran atau dalam minimal ketika sudah membaca dan juga tadi dari hasil presentasi diskusi kelompok teman Anda bisa paham, oh iya sampelnya seperti itu ya. Nanti juga jadi buat bahan masukan atau revisian lah ya, perbaikan untuk kelompok yang akan tampil berikutnya. Kalau dulu pengalaman Bapak ketika sedang presentasi, kita tuh sambil mencuri-curi ya, dalam arti kata konotasinya positif ya, mencurinya yang positif. Buat apa? Kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jadi Anda semua di sini bisa
ngambil pelajaran. Nah, disitulah kita butuhnya yang namanya belajar. Ya, belajar itu nggak harus selalu benar, tapi kita belajar bisa dari kesalahan kita. Atau bukan berarti ngurik-ngurik kesalahan orang lain ya, tapi minimal dari Anda mengetahui ada yang salah atau yang kurang pas gitu istilahnya ya. Apalagi ketika Anda baca kok yang saya temukan misalkan berbeda, atau ketika yang saya pelajari kok nggak sama. It's okay. Itulah pemahaman ya. Nggak semuanya sama rata. Tapi ketika diberikan waktu tadi, harusnya ketika ada teman Anda sedang diskusi ataupun sedang menyampaikan hasil diskusinya, lalu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi Anda bisa merevisi yang belum masuk atau belum ada dalam bahan diskusi Anda. Jadi ada perbaikan di sana, ya, seperti itu. Oke. Ada yang ingin disampaikan dulu atau ingin ditanyakan atau ingin menanggapi? Tadi misalkan, Pak nggak sempat nanya. Ada yang ditanyakan nggak? Contoh, terutama dari hasil refleksi ya, refleksi mengenai tadi yang materi Bapak sampaikan, gambarannya seperti apa, terus gimana hasil diskusi teman-teman Anda yang sudah menyampaikan pemahamannya, gitu kan? Cukup? Oke. Melihat waktu ya, dari tadi pagi sebenarnya kita mulainya. It's okay. Anda diharapkan bisa membuat kesimpulan ya dari hasil diskusi, baik juga dari materi. Ya, nanti kita akan bahas karena memang tidak, sekali lagi tadi Bapak tegaskan, kita tidak akan cukup hanya dalam satu kali pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya, selain melanjutkan, ya, Anda juga Bapak harap, Bapak titip pesan, makanya sama seperti yang sudah-sudah sebelumnya, Bapak minta tolong kalau belajar itu nggak harus ada PR, ya. Jadi ketika ada materinya, besok pelajarannya apa udah jelas, baca dulu lah. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Pas? Cukup? Tidak? Oke, kalau gitu terima kasih banyak anak-anakku. Demikian berarti untuk materi pembelajaran mengenai elemen perkembangan teknologi digital di bidang desain komunikasi visual, ya, industri 4.0 dan Internet of Things, serta perkembangan teknologi digital di bidang desain komunikasi visual kita cukupkan dulu. Bapak berharap memang ada hikmah dan manfaat yang bisa Anda petik yang diambil hari ini. Hanya Bapak selaku manusianya tempatnya salah, lupa dan dosa. Jadi mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya pinter, Allah yang punya ilmu. Ya, hanya kepadanya lah kita bisa bergantung dan meminta diberikan petunjuk dan pertolongannya. Mohon maaf sekali lagi. Akhir kalam, bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.